Selamat datang kembali di video kuliah MA3131 Pengantar Analisis Real. Kali ini kita akan membahas karakterisasi himpunan terhitung. Pertama, ingat kembali definisi himpunan terhitung. Definisi, himpunan S disebut tak hingga terhitung jika terdapat suatu fungsi bijektif dari himpunan bilangan asli N ke himpunan S. Himpunan S disebut terhitung jika S adalah himpunan hingga atau S adalah himpunan tak hingga terhitung. Sebagai contoh, himpunan 1, 2, 3, 4, himpunan A, B, C, himpunan bilangan asli N, himpunan bilangan bulat Z, dan himpunan N kali N adalah contoh himpunan terhitung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakterisasi himpunan terhitung. Lema, misalkan A1 adalah subhimpunan dari A2. Jika A2 terhitung, maka A1 juga terhitung. Kemudian teorema, pernyataan berikut ekuivalen. 1. A terhitung. 2. Terdapat suatu fungsi surjektif dari himpunan bilangan asli N ke himpunan A. Kemudian yang ketiga, terdapat suatu fungsi injektif dari himpunan A ke himpunan bilangan asli N. Perhatikan bahwa karakterisasi himpunan terhitung ini menyederhanakan pemeriksaan himpunan terhitung. Sebelumnya kita hanya memeriksa himpunan terhitung dengan menggunakan definisi, namun dengan karakterisasi ini pemeriksaan akan dilakukan dengan lebih mudah. Kita akan membuktikan teorema karakterisasi himpunan terhitung ini. Bukti teorema bagian pertama, kita akan membuktikan bahwa pernyataan 1 mengakibatkan pernyataan 2. Oke. Misalkan A adalah himpunan yang terhitung, maka terdapat dua kemungkinan untuk A. Yang pertama, A adalah himpunan yang hingga, atau A adalah himpunan yang tak hingga terhitung. Jika A adalah himpunan tak hingga terhitung, maka terdapat suatu fungsi bijektif F dari himpunan bilangan asli N ke himpunan A. Khususnya fungsi ini adalah fungsi surjektif dari N ke A. Kemudian kemungkinan kedua, jika A adalah himpunan hingga, maka terdapat fungsi bijektif G dari N sub K ke himpunan A. Ingat kembali, N sub K adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3 sampai dengan K. Oke. Kemudian definisikan fungsi G kapital dengan aturan G kapital dihitung di N sama dengan Gn untuk N di N sub K, dan Gn sama dengan Gk untuk N yang lebih besar dari K. Karena fungsi G dari N sub K ke A surjektif dan G kapital di N adalah anggota A untuk setiap N lebih besar dari K, maka fungsi G kapital dari N ke A adalah fungsi surjektif. Oke. Jadi dari himpunan A yang terhitung kita telah mengkonstruksi fungsi surjektif dari N ke A. Oke, jadi kita telah membuktikan 1 mengakibatkan 2. Bukti teorema ini bagian kedua. Misalkan 2 mengakibatkan 3. Misalkan pernyataan 2 berlaku, artinya terdapat fungsi surjektif H dari himpunan bilangan asli N ke A, maka setiap A di A berlaku prapeta dari himpunan A oleh fungsi H adalah himpunan yang tidak kosong. Oleh karena itu kita dapat mendefinisikan fungsi H1A dengan aturan H1A adalah anggota terkecil dari prapeta himpunan A oleh fungsi H. Oke. Misalkan A1A2 memenuhi H1A1 sama dengan H1A2, maka A1 akan
sama dengan H dihitung di H1A1. Karena H1A1 sama dengan H1A2, maka sama dengan H dihitung di H1A2 sama dengan A2. Jadi H1 dari himpunan A ke himpunan bilangan asli N adalah fungsi yang injektif. Oke. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa pernyataan 3 mengakibatkan pernyataan 1. Jadi misalkan F adalah fungsi dari A ke N yang injektif. Karena FA adalah subhimpunan dari bilangan asli N, maka berdasarkan lemma, FA adalah himpunan yang terhitung. Akibatnya, terdapat fungsi bijektif G dari himpunan bilangan asli N ke FA. Kemudian definisikan F1 dari A ke FA dengan aturan F1A sama dengan FA untuk setiap A di A. Karena F injektif, maka F1 bijektif. Sehingga F1 inverse dikomposisikan dengan G adalah fungsi bijektif dari himpunan bilangan asli N ke A. Oleh karena itu, A adalah himpunan yang terhitung. Demikian video mengenai teorema karakterisasi himpunan terhitung. Selanjutnya kita akan menggunakan teorema karakterisasi himpunan terhitung ini untuk membuktikan bahwa bilangan rasional adalah himpunan bilangan rasional adalah himpunan yang terhitung. Terima kasih atas perhatiannya.